Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ustaz-ustazah dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta rahmatnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah, saya Haji Muhammad Rehan di sini akan memberikan kultum dengan judul Golongan Manusia Ketika Datang Ramadan dan Makna dari Berpuasa. Masyarul muslimin rahimakumullah, golongan manusia ketika bulan Ramadan dibedakan menjadi beberapa golongan. Yaitu adalah golongan pertama, golongan yang menyambut bulan Ramadan itu biasa-biasa aja. Ramadan baginya tak lebih dari rutinitas tahunan. Tak ada perubahan apa-apa, biasa aja. Hadirnya bulan kemuliaan baginya tak memberikan pengaruh sedikit pun. Selain kenyataan ia harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bagi orang seperti ini, bulan Ramadan dilewati dengan tidak ada makna, tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang menanggapi hadirnya bulan Ramadan secara sinis. Orang ini merasa berat ketika datangnya bulan suci. Ia malas-malasan ketika ibadah, baginya puasa itu berat karena selama Ramadan ia tak lagi bisa makan apa-apa yang dia suka, secara bebas tentunya, dan berbuat sesuka hati. Orang dalam golongan ini menganggapnya datang Ramadan adalah musibah. Naudzubillah min dzalik. Ayo teman-teman, ada yang ngerasa seperti ini nggak? Ayo introspeksi diri. Semoga nggak ada yang seperti ini nih ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ada golongan lagi, satu lagi, yaitu adalah golongan ketiga. Orang yang begitu antusias menyambut datangnya bulan Ramadan. Ia begitu merasa istimewa di bulan penuh barokah ini. Ia menyapa Ramadan dengan kegembiraan. Meski begitu, pada kenyataannya ada dua golongan atas sambutan penuh kegembiraan ini. Ada yang antusias menyambut sekedar karena Ramadan serasa seru, ada pesta petasan, ada ngabuburit, sahur bersama keluarga, berbuka dengan makanan yang enak, puasa dijadikan ajang diet, dan lain-lain. Dan ada golongan yang kedua, yaitu adalah golongan antusias menyambut Ramadan karena keimanan dan keilmuan. Ia senang karena paham Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kemuliaan saat ganjaran, kebaikan dilipat gandakan. Ia menyambutnya dengan khusyuk, bukan sekadar karena banyak hal menarik. Selama Ramadan, baginya itu hanya sebagai tambahan. Yang terutama adalah karena pemahaman bahwa betapa berharganya bulan ini. Sayang jika terlewatkan tanpa makna terhadirkan. Semoga kita senantiasa termasuk golongan orang yang menyambut Ramadan dengan antusias, berlandaskan keimanan dan keilmuan, sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan banyak kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat tersebut diketahui bahwa tujuan dari dijalankannya ibadah puasa adalah agar kita, hamba Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas, bagaimana cerminan atau indikasi dari sifat takwa tersebut?
Ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesalehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah SWT. Ketiga kesalehan tersebut adalah: pertama, kesalehan personal. Kesalehan personal merupakan kesalehan individual yang berupa penghambaan diri kepada Allah SWT sebagai menjalankan sholat, puasa, zikir, iktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan sebagainya. Kesalehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan. Karena selama bulan ini, Allah mengkondisikan situasi sedemikian kondusif. Seperti memberi penghargaan kepada siapa saja atas ibadah yang dilakukan berupa pahala 70 kali lebih besar daripada ibadah di luar bulan Ramadan. Wow, Masya Allah. Selain itu, Allah juga menjanjikan pengampunan dosa yang telah dilakukan pada masa lampau. Nah, yang kedua adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah kesalehan seseorang terhadap orang lain dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan orang-orang yang peka terhadap persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan bencana alam atau sebagainya. Mereka juga memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan, baik berupa barang atau jasa. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesalehan yang di dalam hubungannya dengan ekologi atau lingkungan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan di bumi sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri, teman-teman. Puasa akan membentuk kesolehan lingkungan, karena selama berpuasa, banyak hal yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan dapat kita kurangi. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, kita dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan, seperti meminimalisir aktivitas pada siang hari untuk menjaga stamina pada saat puasa, sehingga memicu berkurangnya mobilitas dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ini artinya pemakaian BBM pun berkurang. Konsumsi makanan, minuman, dan rokok jika mengalami penurunan pada siang hari. Hal-hal tersebut dapat secara langsung mengurangi sampah dan asap yang mencemari lingkungan. Ketiga kesalahan di atas, yakni kesalehan personal, sosial, dan kesalehan lingkungan, akan benar-benar menjadi kesalehan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni selama 11 bulan berikutnya, kita benar-benar dapat meneruskan apa yang sudah kita capai dan raih selama Ramadan tersebut. Baik, sekian kultum saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.